Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Ijo. Nah, materi kita hari ini adalah tentang arus bolak-balik. Nah, materi arus bolak-balik terdapat dalam 3 bahasan yang kita pelajari hari ini adalah tentang sumber arus bolak-balik, kuat arus dan tegangan bolak-balik dalam diagram fasor, dan arus dan tegangan bolak-balik. Nah, dari ketiga bahasan itu kita akan mempelajari satu-satu. Yang pertama adalah sumber arus bolak-balik. Ada yang tahu pengertian arus bolak-balik itu? Tahu Pak Guru? Ya, silakan. Arus bolak-balik adalah arus yang berubah terhadap waktu. Ya, benar sekali anak-anak. Arus bolak-balik adalah arus yang berubah terhadap waktu. Arus bolak-balik itu diistilahkan dengan akuran, diistilahkan dengan AC atau alternating current. Arus bolak-balik sendiri itu dibedakan dengan arus DC atau arus searah. Arus searah itu namanya bukan bolak-balik, berarti arusnya searah. Nah, materi yang kita pertama tadi adalah sumber arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik itu bersumber dihasilkan oleh generator dan PLN. Kita tahu kan PLN itu apa? PLN adalah PLN. Dikatakan bolak-balik itu karena arus yang mengalir tidak searah. Itu dikatakan bolak-balik karena mengalirnya itu tidak searah. Jadi mengalirnya itu bolak-balik dari ke arah dari arah positif ke arah negatif dan dari arah negatif menuju arah positif. Nah, frekuensi arus listrik yang bersumber dari PLN di Indonesia ini adalah ditetapkan sebesar 50 Hz. Nah, itu adalah sumber arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Kedua, kita akan membahas tentang kuat arus dan tegangan AC dalam diagram fasor. Tegangan pada arus listrik bolak-balik itu membentuk grafik sinus. Grafik sinus sendiri itu digambarkan seperti ini. Ini grafik sinus bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya di atas ini ada tegangan puncak. Sedangkan yang di bawah sini itu namanya tegangan efektif. Ini adalah bentuk tegangan arus pada arus bolak-balik. Pada tegangan arus ini terdapatkan tadi tegangan puncak dan tegangan efektif. Tegangan puncak itu adalah tegangan maksimal, sedangkan tegangan efektif adalah tegangan yang terukur ketika menggunakan sebuah alat seperti voltmeter atau multimeter. Nah, hubungan matematis antara tegangan puncak dan tegangan efektif sendiri digambarkan dalam persamaan. Tegangan efektif yaitu setengah akar 2
1 berakar 2 dikali dengan tegangan maksimum, dan tegangan maksimumnya adalah akar 2 dikali tegangan efektif. Nah, itu adalah sebuah hubungan antara tegangan efektif dan tegangan puncak. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Kita akan lanjut tentang bagaimana sih cara mengukur tegangan AC. Nah, cara mengukur tegangan AC itu menggunakan sebuah alat, yaitu osiloskop. Osiloskop sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah tegangan, arus, frekuensi, periode, dan lain-lain. Nah, namun untuk menentukan besarnya arus dan tegangan pada AC itu ditentukan pada menggunakan voltmeter dan ampermeter. Itu adalah sebuah alat untuk menentukan arus dan tegangan. Nah, kita tahu kan cara mengukur arus dan tegangan itu menggunakan alat yang namanya osiloskop. Cara mengukurnya, nah, kita lanjut. Apakah kalian paham? Paham. Baik. Sekarang kita masuk materi impedansi, tegangan, dan arus bolak-balik. Silakan buka halaman 20, LKS halaman 20. Itu ada materi impedansi, tegangan, dan arus bolak-balik. Nah, dalam materi ini, impedansi adalah hambatan. Impedansi sendiri adalah hambatan atau reaktansi pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, hambatan pada resistor itu dinamakan apa? Dinamakan sebagai reaktansi, resistansi. Dilambangkan sebagai XR. Dan hambatan pada kapasitor dinamakan sebagai reaktansi kapasitif, dilambangkan sebagai XC. Dan terakhir ada hambatan pada rangkaian induktor itu ada dinamakan sebagai reaktansi induktif, dilambangkan sebagai XL. Nah, dari tadi ada yang tahu hubungan ketiganya, persamaan atau rumus-rumus yang ada hubungannya dengan reaktansi resistor, reaktansi kapasitor, dan reaktansi induktor. Nggak tahu. Baik. Persamaan untuk reaktansi resistor itu sama dengan R. Itu resistornya sendiri. Terus XC atau reaktansi kapasitor itu dirumuskan sebagai 1/omega C. Sedangkan reaktansi pada induktor dirumuskan sebagai omega dikali L. Kalian tahu gak sih omega itu apa? Nilai omega adalah 2 pi F. Ya, betul sekali.
Nah, dari sini ini adalah masing-masing besaran hambatan untuk menentukan impedansi. Sekarang kita menentukan impedansi. Sebelum itu kita menggambar sebuah rangkaian impedansi terlebih dahulu, yaitu rangkaian impedansi. Itu ada rangkaian L, L dan C. dihubungkan dengan tegangan AC. AC. Nah, ini kan rangkaiannya seri, maka impedansinya itu dirumuskan sebagai Z. Z itu adalah impedansi lambangnya. Akar XR kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Z adalah impedansi satuannya itu ohm. Terus XR adalah reaktansi resistif satuannya juga ohm. Nah, ini adalah rumus impedansi yang kita dapat hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah soal tentang ini. Soalnya itu ada sebuah induktor. Silakan ditulis ya anak-anak. Sebuah induktor, sebuah dibaca dulu. Oh, ila ipang ko bida ng kuhan dia isi apa bala iki kustalis. Sebuah induktor dihubungkan pada generator AC sehingga terbentuk rangkaian induktif murni. Biasanya induktif itu L sama dengan Aku kan 25. udah ada di LKS, kenapa nggak dijawab aja? Habis kan hafal. Yang nggak yang harap bukuan. Nama baca sini ya. Kamu ya. Hamba gimana mau? Nah, di situ kan ada soal. Silakan mengerjakan sebagai lembar kerja siswa. Nanti yang bisa mengerjakan soal tersebut, Bapak akan memberikan hadiah berupa uang. Apa? Nah, silakan coba. Bapak akan beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Mulai dari sekarang. Terima waktu po gaji ko. Main tanah laayo pinipi eh. Hay. Main tanah laayo may. Deh ayo Mateo. Tiwa dun may lang dami ko. Mama kuha pa ko Nah, sebelum mengerjakan soal itu, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, itu apakah kalian paham? Oh, paham. Nah, baik, silakan lanjutkan mengerjakan tugas. Una berbagi banyak. Aduh lalu. Waktunya udah selesai. Nah, sekarang coba yang bisa maju ke depan untuk mengerjakan soal tersebut.
saya. Ayo maju. Para mak. Maju tinggi lagi. Au. Langsung jawab banget tuh. Halo. Enggak. Sabe. Pikir ya. Baru-baru dulu lah. Si dua berarti puasa na. Ita. Magpuasa ita. Kondisi Nah, coba Bapak koreksi ya. Dalam soal tersebut kan SL-nya itu omega L. Omega itu dirumuskan sebagai 2PFL. Ici ada detik batik masih. Oh sih. Ya sing gini. XL-nya Nah, sendiri. 2 jam nih. Orang pikir dolet na bikin dia. Kan nilai Ibu frekuensinya kan 20 kalau babari lu 20 dan nilai FL-nya 25 dikali 10 pangkat min 3 kan tadi mili nah didapatkan 11 Tanam Nah. pipi ada itu. dari soal ini ada yang baru paham tentang impedansi tegangan dan arus Pan kalau bolak-balik. kayu, tanah kayu. Paham kamu? Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi Di rumah itu akan bicara arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik. Nah, dari situ tadi kan ada impedansi, tegangan, dan arus bolak-balik. Nah, bagaimana sih hubungan antara impedansi, tegangan, dan arus bolak-balik tersebut? Nah, sekarang kita akan menjelaskan di sini. Secara matematis, hubungan hambatan atau impedansi, tegangan, dan arus AC itu sama dengan hubungan pada arus DC dan juga berlaku hukum Ohm. Tegangan, maka persamaannya itu ada tegangan itu sama dengan I dikali J. Sedangkan karena I kan arus, sedangkan J kan hambatan. Hambatannya itu hambatan tadi kan impedansi. Tadi hambatan kan bukan hubungannya berlaku juga hukum kan I kali Z, sedangkan tegangan pada kapasitornya itu I dikali XC atau reaktansi
kapasitor. Tadi kan Bapak bilang ada kalau hambatan pada kapasitor itu namanya reaktansi kapasitif. Terus kalau hambatan pada resistor itu namanya reaktansi resistif. Terus namanya kalau pada induktor itu reaktansi induktif dan dilambangkan sebagai XR, XC dan SL. Nah, sekarang itu ada hubungannya antara impedansi, tegangan dan arus bolak-balik. Tegangan sendiri itu ditulis sebagai V sama dengan I dikali J, dan V apa? Tegangan pada kapasitor juga ditulis sebagai I dikali XC. Sedangkan tegangan pada resistor ditulis sebagai I dikali XR. Sedangkan tegangan pada induktor ditulis sebagai I dikali XL. Nah, dari masing-masing tadi kita bisa menggambar sebuah diagram, namanya itu diagram fasor. Diagram fasor sendiri itu dinyatakan dalam hubungan antara rangkaian resistor, induktor dan kapasitor, dan hubungan dengan impedansi. Hubungan itu dinyatakan dalam diagram tadi yang disebut sebagai diagram fasor. Hubungan tersebut digambarkan dalam sumbu koordinat seperti ini. Ini diagram fasor. Bisa dilihat ya. Di sini sampai sudut tetak. Di bawah sini ada reaktansi kapasitor XC. Sedangkan di atas ini ada reaktansi induktif atau XL. Sedangkan antara hubungannya ini itu digambarkan sebagai XL min XC. XC. Ini di sini ada XR. Nah, dari diagram ini dapat diperoleh untuk mencari sudutnya tangent theta sama dengan XL min XC per XR. Theta adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, dari situ kita kan sudah mengenal tentang hubungan impedansi, tegangan dan arus bolak-balik. Selanjutnya kita akan mengenal sebuah resonansi namanya. Resonansi itu keadaan di mana XL itu sama dengan XC. Nah, keadaan ini dapat terjadi pada frekuensi tertentu. Frekuensi saat terjadinya resonansi tersebut disebut sebagai frekuensi resonansi yang besarnya XL sama dengan XC. Atau FL sama dengan XC. Bisa juga FR, kan frekuensi resonansi ya. Sama dengan 1/2pi akar 1/LC. FR sendiri adalah frekuensi resonansi yang satuannya itu Hz. 1/2pi tadi kan itu namanya X apa? XC. 1/2pi dikali tegangan efektif. Nah, 1/2pi tadi itu kan ada 1/LC kan omega C.
untuk materi yang tadi tentang hubungan impedansi, arus dan tegangan. Nggak ada, Baik, nggak ada Pak Guru. nah dari bahasan tadi kan materinya udah selesai. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah pekerjaan, yaitu PR, bukan PR, tapi tugas dikerjakan sekarang dalam bentuk tugasnya. Silakan ditulis soalnya. Dalam rangkaian AC diketahui R sama dengan 40 ohm. May tes aja deh. Tegangan maksimumnya itu 400 volt. Dan frekuensinya itu 50 Hz. Yang maksimum apa? Itu tegangan yang terdapat pada video itu Masya Allah. diagram arus bolak frekuensi grafik sinus. Tadi kan yang di atas kan ada diagram tegangan puncak, terus di bawahnya ada tegangan maksimum. Nah, tegangan maksimum di situ itu nilainya ada 100 volt. Nggak bisa baca ulang soalnya. Nah, soalnya dalam rangkaian AC diketahui R Ayo sama mati, dengan ayo mati, mama. 40 ohm. Be, Upipi. Tegangan maksimumnya kan 100 volt. Be upipi. Dan frekuensinya itu 50 Hz. Dan dianggap ujung-ujung resistor PR-nya itu 0 Kabubot dan tuh. T-nya May sama tatake. dengan 0. Tata din tanda tayo. ma buka deh. Nah, hitunglah arus maksimum 2 frekuensi sudut atau omega, dan arus melalui resistor dan arus yang melalui resistor pada T sama dengan 1/75 dan T sama dengan 1/50. Nah, digambarkan rangkaiannya seperti ini. Yang terhubung dengan sumber AC. Nah, silakan kerjakan tugas tersebut. Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Habis itu mengerjakan di depan. Nah, tadi kan rangkaian gabungan antara rangkaian resistor dan induktor yang secara seri rangkaiannya. Nah, sekarang gabungan antara rangkaian resistor dan kapasitor. Nah, nama juga rangkaian kapasitor ya. Tadi akan sama seperti rangkaian gabungan antara resistor dan induktor. Rangkaian kan tinggal diganti resistor dan kapasitornya. Ini kapasitor itu lambangnya seperti ini. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, rumus tegangannya juga akan sama dengan I akar R kuadrat Plus plus X X pangkat 2.
XC. XC Waduh. kuadrat. Nah, tegangan juga arus dikali impedansi. Sudut fasenya juga akan sama, bahwa sudut fasenya itu XC per R. Nah, begitu juga sebaliknya dengan rangkaian gabungan LC, namanya induktor kapasitor. Akan tetapi rangkaian gabungan itu jarang digunakan. Jadi juga tidak ada di materi dan praktikum seperti eksperimen atau yang lainnya. Jadi jarang digunakan, jarang ada materinya. Rangkaian induktor dan kapasitor. Nah, kita lanjut dengan rangkaian RLC. Rangkaian RLC sendiri itu adalah gabungan dari beberapa resistor, induktor, dan kapasitor dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan AC. Rangkaian akan berbentuk seperti ini, R, L L, C C, dan dihubungkan dengan sumber AC. Nah, bagaimana dengan diagram tegangannya? Persamaan tegangannya sebesar I akar R kuadrat plus XL min XC. Kok bisa sih persamaan seperti ini? Karena kan gabungan dari beberapa ini ya, ada beberapa resistor, maka kita bisa menulis sebuah diagram. Kan tadi diagram fase namanya. Diagram fase juga akan berbentuk seperti ini untuk rangkaian RLC. Ini ada VC, VR, ini ada VR. Nah, bentuknya seperti ini. Tadi kan I juga tegangan juga I dikali J, dan ada yang beda fasenya XC per R dan XL per R. R itu kan resistor. ya, Nah, dari situ apakah bisa dipahami bisa dari masing-masing rangkaian arus yang arah? bisa Ada yang resistor, induktor, dan kapasitor, itu rangkaian tunggal, dan rangkaian gabungan ada yang RR, LC, RC, dan RLC. Tapi tadi kan rangkaiannya kan secara seri semua. Beda juga dengan rangkaiannya secara paralel. Dan rangkaian paralel kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan memasuki, tadi kan kita mengenal sebuah impedansi, tegangan, dan arusnya. Impedansi kan tadi kan Z. ya, Nah, secara matematis hubungan ketiganya, impedansi kan adalah hambatannya, kayak resistor, ya, hambatan. Bagaimana sih hubungan ketiganya antara hambatan, tegangan, dan arusnya pada AC? Maka sama dengan pada arus DC juga dapat ditulis sebagai bahwa V tadi kan I per J, I dikali Z. Maka tegangan pada kapasitor itu I dikali XC. Tegangan pada resistor sama dengan I dikali XR. Sedangkan tegangan pada induktor sama dengan I dikali XL. Tadi kan kita sudah mengenal namanya diagram fasor ya. ya. Masing-masing tadi kan kita udah nentuin diagram fasornya. Dari diagram tadi ada XL min XL XC. Nah, dari situ kita mengenal sebuah impedansi yang tadi, bahwa XL tadi kan ada SL ya, yang tadi di tegangannya
XL, I dikali XL kan tadi. Ini XL rumusnya sendiri itu omega L. L-nya sendiri kan tadi induktor. Atau XL sama dengan 2PF dikali L. Dan XC-nya I per omega C, 1 per omega C. Sedangkan XR sama dengan R. Nah, namanya XL adalah reaktansi induktif. Terus kalau XR reaktansi resistif. Dan kalau XC adalah reaktansi kapasitif. Satuannya itu ohm semua. Nah, tadi kan kita sudah mengenal juga rangkaian arus AC. Maka impedansinya dari ketiga ini komponen RLC, maka Z apa impedansinya akar XR kuadrat plus XL min XJ kuadrat. Nah, apakah materi ini bisa dipahami? Bisa. Rangkaian arus AC seperti tadi ada rangkaian RLC, ada rangkaian L, rangkaian C, ada rangkaian resistor. Nah, coba tulis soalnya atau bisa juga lihat di LKS-nya. LKS-nya kan halaman 44 soal nomor 1. Kita coba ngerjain sama-sama ya. Nah, dari situ kan diketahui bahwa induktornya itu kan 25 mH, tegangan maksimumnya kan 200 volt dan frekuensinya 70 Hz. Berapa sih reaksi induktifnya atau XL-nya? Maka coba dikerjain di situ, nanti maju ke depan bagi yang bisa mengerjakan. Itu adalah bahasan tentang tadi itu materi rangkaian arus AC, rangkaian arus AC seperti RLC, RLLC. Sudah. Baik, silakan ngerjain depan. Coba kita lihat sama-sama ya pengerjaannya. Tadi kan diketahui bahwa
XL-nya kan 25 mH atau sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 Henry. Dan tegangannya kan 70 ya. Iya. 200 volt. Sedangkan 70 adalah Hertz. frekuensinya. Jadi reaksi induktifnya tadi bahwa XL ini kan rumusnya kan tadi omega L ya, atau 2πfL. Berarti benar 2pi kali 70 jadi 11 ohm. Benar sekali. Nah, apakah dari penjelasan Bapak tadi tentang materi arus AC apakah sudah jelas atau masih bingung? Sudah bisa dimengerti. Ya, sudah bisa. Nanti kalau belum jelas dan belum bisa dimengerti, nanti bisa lanjut di di luar, bisa menemui Bapak atau yang lainnya, guru fisika lainnya. Nah, sekarang kan kita sudah selesai ya materinya, pembahasan tentang arus AC. Ada materinya sumber arus AC, ada arus dan tegangan arus AC pada diagram Poisson, dan juga ada rangkaian arus AC seperti rangkaian RLC atau yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa namanya rangkaian arus AC adalah rangkaian sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita menyetrika baju, ada lampu penerangan rumah. Nah, itu juga ada dari semua sumbernya itu dari arus AC. Nah, oke, tadi kan materinya sudah bisa dipahami dan sudah bisa diterapkan atau mungkin bisa diterapkan di rumah. Nah, tadi kan materi tentang arus AC, arus bolak-balik ya. Nah, Bapak sekarang akan memberikan sebuah tugas tambahan untuk di rumah, kerjain di rumah. Silakan membuka halaman 20 pada LKS, kerjain nomor 10 dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, dari situ kita akan mengambil kesimpulan bahwa arus AC adalah arus yang sangat dibutuhkan sekali di rumah-rumah, seperti seperti kita menyetrika pakaian, menyalain lampu rumah. Ini kan berguna sekali, bahwa misalnya setrika itu ada sumber arus AC-nya yang mengalir. Nah, dari situ kita harus, dari pelajaran tadi kita harus mengambil manfaat dari bahwa penggunaan listrik di masyarakat itu sangat sangat penting sekali. Nah, oke, sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata dan perkataan yang salah dari Bapak, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.